Bab 2256. Waktu perjanjian duel dimajukan. Tapi tidak ada yang mengira Eric Kin akan muncul di sini hari ini sebagai si jubah hitam. Eric Kin, kamu bilang kamu ingin aku mati. Sepertinya perjanjian duel kita dilakukan saat ini saja. Teddy Wei menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan keji. Bertemu lagi dengan musuh, dia tidak mau menunggu lagi walau hanya sebentar. Boleh, tapi aku ingin taruhan ekstra. Eric Kin berkata dengan enteng. Febrina Tang dan yang lainnya dapat memisahkan diri dari partai Jihuo, tetapi mereka harus mengambil semua sumber daya yang memang milik-milik mereka, dan tidak dapat menghilangkan teknik atau kultivasi apapun dari badan mereka. Apakah kamu memenuhi syarat untuk mengancamku? Teddy Wei berkata dengan dingin. Kamu seharusnya sangat ingin bertarung denganku, untuk membersihkan rasa malumu sebelumnya kan? Ada begitu banyak orang kuat di sini hari ini, puluhan ribu kultivator yang menjadi penonton. Untukmu, di bawah tontonan semua orang adalah kesempatan terbaikmu. Eric Kin tampak meremehkan. Adapun aku, periode 1 tahun belum tiba. Aku berhak menolak tantangan kamu, tentu saja kamu harus menambah taruhanmu. Atau kamu takut, khawatir aku benar-benar menang darimu? Pada akhirnya, Eric Kin dengan sengaja mengejek. Konyol sekali, untuk apa aku takut padamu, aku bisa setuju bahkan tanpa memikirkannya. Teddy Wei menyipitkan matanya, bagaikan ular berbisa menatap mangsanya, dan tiba-tiba berkata. Saat ini dia tidak lagi memikirkan mengapa si jubah hitam adalah Eric Kin, ini tidak penting baginya, satu-satunya pemikirannya hanyalah membunuh Eric Kin. Dan kata-kata Eric Kin benar. Dia tidak hanya ingin membunuhnya, tetapi dia juga ingin menang sepenuhnya, menarik perhatian seluruh dunia. Hanya dengan cara ini rasa malunya dapat disingkirkan dan mengumumkan kembali ke dunia. Agar para kultivator di dunia ini tahu bahwa dia, Eric Kin, sama sekali tidak layak dibandingkan dengan dirinya. Pelatihan tanpa partai selalu terlihat seperti semut di mata Sekte Agung. Sekarang, lebih dari 10.000 kultivator menyaksikan. Di antara mereka, ada banyak ketua sekte maupun kepala dari keluarga besar. Selama dia menang, beritanya akan menyebar ke seluruh dunia secara instan, bahkan lebih cepat dari yang sebelumnya. Di depan semua orang, dia menekan Eric Kin dengan keras. Dagingnya dipotong satu demi satu dari tubuhnya, sehingga jiwanya akan menanggung siksaan rasa sakit yang tak terbatas. Itu memang lebih memuaskan dan mampu membalikkan segalanya. Menghadapi tatapan Heidi Wang yang kaget, Teddy Wei berkata dengan tenang, jangan khawatir, dia tidak bisa menang. Buat perjanjian jiwa dewa, kata-kata kalian, menurut aku bahkan tidak sebaik kentut, kata Eric Kin dingin. Tapi perjanjiannya harus setara. Aku bisa melepaskan Febrina Tang dan yang lainnya, tetapi jika kamu kalah, orang-orang ini harus membiarkan diri ditangkap tanpa perlawanan. Heidi Wang menunjuk ke orang-orang di bawah. Heidi Wang, tidak perlu melakukan itu, kata Febrina Tang tegas. Jika Tuan Qin kalah, aku Febrina Tang akan segera memusnahkan kultivasiku sendiri. Tio Fan, Penatua Yue dan yang lainnya semua terkejut ketika mereka mendengar ini. Eric Kin juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka Febrina Tang akan seperti ini. Kakak seperguruan Tang menghubungkan hidupnya sendiri dengan dirinya. Dengan tidak adanya aku sebagai ancaman, kalian tidak perlu khawatir tentang bagaimana garis kekeluargaan kami ini. Boleh. Kelopak mata Heidi Wang bergerak. Di antara keturunan kepala partai Tang, yang ditakutinya hanyalah Febrina Tang. Selama dia lumpuh, maka garis ini tidak akan bisa melakukan apa-apa hanya dengan mengandalkan Tio Fan. Kedua belah pihak menyepakati isinya. Jika Eric Kin menang, Febrina Tang dan yang lainnya bebas. Tetapi jika Eric Kin kalah,
semua orang di keluarga kepala partai yang lama akan kehilangan segalanya dan dikeluarkan dari partai tersebut. Teddy Wei dengan cepat mengembos isi terkait dalam slip giok, memberikannya kepada Heidi Wang, dan akhirnya jatuh ke tangan Febrina Tang. Bocah, aku benar-benar tidak menyangka akan ada fase penilaian yang rela mati bersamamu, entah harus menyebut dia gila atau bodoh. Siapa yang bodoh, kamu akan tahu setelah ini, kata Eric Kin ringan. Hehe, kultivasi baru naik sedikit saja. Nada bicaranya sudah ikut sombong. Setelah kamu mati, perjanjian jiwa dewa ini akan menjadi selembar kertas tidak berguna. Aku akan mengirim orang-orang yang kamu lindungi ini segera untuk menemanimu. Teddy Wei mencibir pada Eric Kin. Hari ini, aku, Teddy Wei, dan orang ini, akan melakukan duel maut di dalam partai Jihuo, menyelesaikan semua dendam antara kami. Teddy Wei berteriak keras, suaranya menggelegar, menyebar kemana-mana. Ketika kata-kata itu keluar, semua kultivator sedikit terkejut. Sebelumnya ketika beberapa orang itu bernegosiasi, mereka membuka pelindung, semua orang tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Tetapi pada saat ini isolasi tirai cahaya berakhir, dan suara Teddy Wei tiba-tiba menyebar keluar. Janji Teddy Wei dan Eric Kin selama 1 tahun akan segera dipentaskan di sini. Upacara kenaikan pangkat Heidi Wang yang awalnya diperkirakan akan garing dan membosankan, tiba-tiba berkembang menjadi duel dari jenius kultivator. Banyak orang terkejut, dan mata mereka berbinar. Tuan Qin. Semua murid dari garis kepala partai tua mengepalkan tinjunya. Eric Kin menggunakan bahunya untuk memikul masa depan dan nasib ribuan dari mereka. Dan Febrina Tang juga mempertaruhkan semuanya di badan Eric Kin. Adapun kultivator lain yang tidak terkait, jantung mereka dalam sekejap berdentum bagaikan drum. Berita itu terlalu mengejutkan dan terlalu menggairahkan. Setiap orang yang hadir, kecuali murid-murid yang kultivasinya terlalu rendah. Sebagian besar dari mereka pernah melihat adegan pertempuran antara Eric Kin dan Teddy Wei. Bersambung. Bab 2257. Jangan khawatir, biarkan aku bertarung. Saat itu, duel dua jenius fase transendensi, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kekuatan mereka di fase transendensi puncak. Pertempuran ini membuat kultivator yang tak terhitung jumlahnya mengingat nama Eric Kin dan Teddy Wei. Tapi juga mengingat pemandangan indah lokasi pertarungan yang menggemparkan dunia. Munculnya segala macam ilmu dewa yang kuat, bahkan ilmu dewa Taoisme, membuat banyak orang menyesal karena tidak menyaksikan secara langsung duel semacam ini. Namun, pertarungan pada waktu itu terlalu singkat, dan pada sebagian besar waktu Teddy Wei menekan kultivasinya. Tapi hari ini, Teddy Wei akan bertanding dengan Eric Kin lagi, dan kali ini adalah duel maut. Tidak ada menahan diri, semua jurus andalan akan dikerahkan sepenuhnya. Dengan kata lain, pertempuran antara kedua belah pihak ditakdirkan untuk menjadi lebih intens dan lebih menggemparkan daripada yang terakhir kali. Terdengar keributan di tempat kejadian, mata banyak orang berbinar, harapan mereka penuh dalam sekejap. Sebaliknya, beberapa kultivator yang punya hubungan dengan Eric Kin, saat ini sedang khawatir. Air muka keempat tetua keluarga Qin sedikit berubah, saat akan berdiri. Kakek ketiga, jangan hentikan pertarunganku dengan Teddy Wei, biarkan aku mengerahkan semua yang aku punya, aku tidak akan kalah. Pada saat yang sama, transmisi suara Eric Kin jatuh ke dalam pikiran Warren Qin. Eric Kin, kamu ini, pihak lain adalah jenius dari keluarga agung, jangan sampai semangat membutakan dirimu, kami dapat membantumu menjaga keturunan kepala partai Tang. Tubuh Warren Qin menegang, dan seketika ekspresinya tidak menentu. Anda sudah mengenalku lumayan lama, apakah aku tipe orang yang impulsif dan tidak mempertimbangkan konsekuensi? Hanya saja aku sudah berjanji dengan orang ini sebelumnya,
dan hari ini kebetulan bisa mengakhiri masalah ini. Lagi pula, apakah Anda begitu meremehkanku? Eric Kin tertawa. Mulut Warren Kin berkedut beberapa kali. Eric Kin, bocah ini, dirinya ada di sana ketika dia membangkitkan pengakuan sempurna dari leluhurnya untuk pertama kalinya. Setelah itu, Eric Kin berulang kali melakukan keajaiban di keluarga Kin. Jika dibilang meremehkan, itu omong kosong. Jika tidak, mereka berempat tidak akan melakukan perjalanan melintasi setengah kecil dari benua dunia dewa dan melakukan perjalanan ke kedalaman wilayah utara karena perubahan kartu kehidupan Eric Kin. Tapi ini adalah duel maut. Warren, ada apa? Melihat Warren Kin tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menghentikan orang-orang yang hendak bergerak, Alonso Kin mengerutkan kening. Bocah Kin melakukan transmisi suara, dia tidak ingin kita ikut campur. Warren Kin tidak bisa melakukan apa-apa, mukanya tampak tak berdaya, menceritakan maksud Eric Kin. Orlando Kin dan yang lain ragu-ragu. Secara naluriah, mereka pasti ingin melindungi Eric Kin. Namun jika belum mulai bertarung saja sudah dihentikan secara paksa, dan bahkan membawa Eric Kin pergi secara paksa. Bukan hanya kehilangan wajah terhadap generasi muda, tetapi juga mematikan kepercayaan diri generasi muda. Tetua sendiri, memandang rendah generasi mudanya, berpikir bahwa dia pasti akan kalah. Kalau tidak, mengapa sudah membawanya pergi duluan sebelum pertarungan dimulai? Anak ini percaya diri, dan dia juga bukan orang yang sembrono. Kalau tidak, mari kita amati dulu, jika dia benar-benar dalam bahaya, tidak peduli apa yang dikatakan anak ini, langsung kita selamatkan dulu tanpa peduli pada muka lagi, kata Warren Kin. Oke. Beberapa orang itu tidak berdaya, ini juga adalah cara yang terbaik. Namun, bisakah Eric Kin benar-benar menang dari Teddy Wei? Melihat ke alun-alun, Heidi Wang mengarahkan kerumunan untuk bubar. Eric Kin dan Teddy Wei bersiap-siap, dan duel akan segera dimulai. Keraguan ini tidak hanya muncul di benak keempat tetua keluarga Kin, tetapi juga di benak Tuan Besar Ye, kepala rumah Zheng, pemilik paviliun Sang Yue, dan bahkan sebagian besar dari para kultivator yang hadir. Semua orang telah melihat pertempuran antara keduanya sebelumnya. Meski dari tampilannya, keduanya tampak sebanding, bahkan pada akhirnya, Eric Kin malah lebih baik. Tapi jangan lupa, semua itu didasarkan pada kenyataan bahwa sebelumnya Teddy Wei terlalu meremehkan Eric Kin dan menyegel kultivasi sendiri. Saat itu, Eric Kin hanya memiliki kultivasi fase transendensi tingkat 7, dan Teddy Wei dengan angkuh menyegel dirinya di tingkat 6. Setelah ditampar wajahnya oleh Eric Kin, dia barulah menaikkan kultivasinya ke tingkat 7, dan akhirnya dia dalam keadaan terpaksa barulah dinaikkan hingga kekuatan sejatinya. Tetapi pada saat itu, di mata banyak orang, Eric Kin sudah mengeluarkan semua jurusnya. Mengintegrasikan jurus Taoisme, melonjakkan energi kematian. Jurus Taoisme dapat digunakan kembali, tetapi setelah energi kematian dilepas maka akan terkonsumsi habis. Dan kali ini Teddy Wei sudah ada persiapan. Bahkan jika kultivasi Eric Kin terobosan, apakah dia masih punya cara? Lagi pula, yang dia hadapi adalah Teddy Wei, jenius sekte tertinggi, keluarga Wei. Awalnya, semua kultivator tidak optimis tentang Eric Kin. Tetapi Eric Kin mengambil inisiatif untuk melepas tudungnya dan setuju untuk bertarung tanpa ragu-ragu. Semua orang samar-samar merasa bahwa Eric Kin mungkin masih memiliki beberapa kartu yang belum digunakan. Pokoknya, dalam pertarungan ini, meskipun semua orang berpikir Teddy Wei akan menang, kemungkinan besar tidak akan menang begitu mudah. Di sisi alun-alun, sambil menunggu, Heidi Wang menyerahkan segel api suci kepada Teddy Wei. Tuan Muda Wei, aku mengucapkan selamat atas kemenanganmu terlebih dahulu, membersihkan rasa malumu. Heidi Wang tersenyum.
Ini juga merupakan kesepakatan yang dicapai antara keduanya sebelumnya. Teddy Wei membantu menemukan segel api suci, lalu Teddy Wei akan menggunakan benda ini untuk menekan Eric Qin. Kepala Partai Wang, jangan khawatir, segel api suci ini ada di sini, hanya untuk jaga-jaga saja. Kalaupun tidak aku pakai, meski kultivasi bocah ini sedikit meningkat, pasti akan mudah ditekan olehku. Bersambung.